Jadi ya, bukan kebiasaan, cuman kita percaya bahwa Tuhan selalu melayani kita. Kita udah dengar di tempat ini, Dia Raja segala raja sekaligus hamba yang melayani. Saudara, itu bukan sama sekali merendahkan Yesus, tapi itu yang Yesus lakukan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu Yesus kita, dan itu memang luar biasa sekali, ya, di luar pemikiran kita. Tapi memang kita harus berpikir ya di luar yang natural, ya. Grace itu bukan natural, grace itu unnatural. Dan Dia mau membersihkan kita, menyuci kita itu dengan firman dan dilap dengan kain lenan. Ya, kain lenan itu adalah kebenaran, gift of righteousness, kebenaran yang diberikan buat saudara dan saya. Ya, jadi kalau saudara dan saya itu adalah benar, ya, Yesus adalah benar yang membuat orang berdosa benar. Amin. Ya, Dia yang membuat kita, Dia yang membuat kita benar. Ya, dan kebenaran kita nggak kurang daripada kebenaran Yesus, karena kita katakan kita adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Dan itu membuat kita menikmati seluruh warisan Tuhan, ya, karya Tuhan. Dan satu-satunya menghormati Tuhan, karyanya adalah itu. Ya, kita udah tahu bahwa Dia datang dari surga, Dia nggak kekurangan kemuliaan, kan? Siapa yang tahu bahwa Tuhan nggak kekurangan kemuliaan? Amin. Nggak perlu tambah mulia, kan, turun ke bumi, nebus misalnya nebus Martin, Lili, atau Lydia, atau Bagus. Ya nggak perlu tambah mulia, kan, dia, kan? Nggak tambah disayang gitu sama Bapak gitu, ya, wah, tambah disayang karena kamu mau berkorban. Nggak, saudara, Dia sudah mulia, Dia sudah segalanya buat kita. Ya, itu fakta aja saya mau ceritain ini. Dan kalau Dia mau berikan turun dari surga ke bumi, ya, itu semata-mata hanya untuk kita. Amin. Ya, untuk kita, bahkan sebagai kita. Kasih tahu kiri kanan, sebagai saya gitu. Amin. Ya, saudara, kita, otak kita segede apa mungkin nggak ngerti, tetapi itu kebenaran. Ya, itu hanya kebenaran yang hanya kita bisa terima. Sama-sama katakan terima. Ya, hanya karena percaya, bukan karena kita upayakan, kita usahakan, kita mau bayar punya uang 1 triliun, 20 triliun kita kasih, nggak bisa. Terlalu mahal. Ya, nggak bisa kita beli. Ya, karena itu cuma-cuma. Karena itu cuma-cuma, ya. Dan Dia mati tergantung di kayu salib. 6 jam tergantung antara bumi dan langit. Dari jam 9 pagi, kata, kalau saudara bicara lihat kitab Markus, ya, Matius, Lukas, jam 3 sore baru selesai. 6 jam. Ya, tergantung sebagai saudara dan saya. Amin. Kita mempunyai fasilitas untuk bisa mati bersama Yesus. Kita punya fasilitas untuk bisa mati dan bangkit bersama Yesus. Kita punya fasilitas untuk naik bersama Yesus, duduk di kanan Allah Bapa selama-lamanya. Amin. Jangan pernah lupa. Ya, kalau lupa, ingat lagi. Ya, jangan pernah mau dikurangi, nggak mau. Karena apa? Karena itulah karya Yesus yang sempurna buat saudara saya. Karena itu kalau kita nih minggu lalu kan, saya terus ini minggu lalu, ya, minggu lalu kita bicara tentang Yesus di Gunung Kemuliaan, ya, di Matius 17. Dan ya, ini review dikit karena beberapa baru dengar, ya, baru dengar. Matius 17, Gunung Kemuliaan, ya, ajak Petrus, Yakobus, Yohanes. Di Gunung Kemuliaan mereka berdoa, murid-murid tidur. Yesus tiba-tiba datang dengan kemuliaan juga, dengan kemuliaan firman Tuhan katakan, Musa dan Elia. Musa dan Elia menceritakan apa? Dikatakan firman Tuhan, menceritakan tujuan kedatangannya ke Yerusalem. Apa yang diceritakan? Musa bilang apa? Musa bilang benar.
Tuhan, kau juru selamat. Gak bisa, saya udah ngalamin kok. Dikasih hukumnya belum sampai bumi. Mereka udah bikin golden calf, bikin lembu emas. Mereka gak bisa. Bersungguh-sungguh terus, gagal terus. Tuhan, hanya Engkau. Nabi bilang, betul, saya tahu tuh. Dia saya, engkau menderita, digantung di kayu salib, dipukul, dijambak, diludahi, dimahkotai duri, dicambuk. Bilur-bilur mau menyembuhkan. Tuhan dikasih support, ya. Dan ketika itu tinggal Musa, Petrus bangkang bangun dan lihat, dan Petrus bilang, wah Tuhan, betapa bahagianya kami. Kenapa? Karena dia lihat Musa, karena dilihat Elia. Dia kan Nabi Isa. Saudara, manusia spontan, ya, bisa matanya teralihkan dari karya Yesus yang sempurna. Melihat siapa? Melihat jamuan bumi Musa. Karena itu minggu lalu kita cerita, ya, Musa juga seperti itu. Musa, ada tongkat Musa, ada tongkat Harun. Tongkat Musa, tongkat penghukuman. Manusia suka penghukuman. Kenapa? Karena kesulitan memang. Musa bilang, waktu ayat kedua, saya singkat aja ya, bahwa lu kurang ajar semua gitu ya. Manusia tuh cenderung menghukum, ya, memblame kata Pak Yahya, ya, mengkondem, ya, dan pukul. Padahal Tuhan bilang gini, Musa, sekarang ambil tongkat yang lain, yaitu tongkat Harun. Tongkat Harun yang berbunga, yang bertunas, berbunga dan berbuah. Pohon apa? Pohon badang. Ya, pohon badang, pohon apa? Pohon yang bertunas pertama setelah musim dingin. Nama apa? Yesus bangkit. Ya, imam. Nama apa? Yesus. Imam yang mewakili umat kepada Tuhan. Ya, imam besar sama. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Yesus sebagai imam besar hanya memberikan berkat. Ya, berkat dan berkat. Nah, Musa nggak tahan, ambil tongkat Harun juga, tetapi kesel juga, pukul. Ya, dan pukulan dia itu bukan Tuhan bilangnya bagus, emang nyeselin tuh, gue juga marah. Enggak, dia salah merepresentasikan. Dia salah dia merusak tipologi gambaran Yesus. Tuhan bilang, sekarang perkatakan saja kepada gunung batu. Gunung batu siapa? Gunung batu adalah Kristus yang mengikuti mereka terus, yang menjadi sumber air. Ya, dan manusia biasa kalau masalah air, kering nih, udah habis nih, udah kering, dompet, biasanya marah-marah, ribut. Ya, padahal Tuhan bilang ini, aku mata air. Ya, maka aku bukakan dalam hatimu timbul mata air kehidupan. Saudara lihat ya, bahwa dari Alkitab kita, kalau Tuhan menyingkapkan, kita dapat melihat seluruhnya tentang Yesus. Amin. Ya, Christ alone. Ya, hanya Yesus. Akhirnya Petrus bilang, kami bikinin. Ya, kami bikin kemah, satu buat Musa, satu buat Elia, satu buat Yesus. Dia berusaha mensejajarkan Nabi, Elia, hukum Taurat, Musa dengan Yesus. Gak bisa, saudara. Ya, gak ada yang suruh, spontan. Nah, maksud saya begini, kita menyadari setiap manusia ini. Kita kalau dibilang hanya Yesus, only Jesus, bagi kita gak cocok. Ya, gak cocok. Kristus kesembuhan saya, Kristus hikmat saya, Kristus penebusan saya.
Ya, apalagi kalau itu jalannya kayaknya lama gitu ya. Saya ingat kemarin dengar banyak Pastor Prince, ada kesaksian diakonnya namanya Pastor Matthew, yang kita pernah setel di sini, mungkin minggu depan kita setel. Ya, atau nanti di belakang ada. Bagaimana di terakhirnya dulu ya, jadi flashback ya. Terus saya bilang, tanya sama istrinya, itu si Matthew itu istrinya hamil lagi ya, si Rachel. Iya. Itu anak berapa ya? Anak ketiga ya? Enggak, itu anak yang keempat. Hah? Keempat? Iya. Selama ini saya nggak pernah lihat Rachel yang tidak hamil. Ya saudara, kalau hamil berturut-turut tiap tahun, kelihatannya hamil lagi. Ya, saya suka godain kalau teman ada yang hamil, saya bilang, minggu lalu hamil, sekarang tuh hamil lagi. Belum keluar Pak Melki, belum keluar. Ya iyalah ya. You don't say. Minggu lalu hamil, sekarang hamil lagi. Nah, ini ada istrinya Pastor Matthew, Rachel, berturut-turut setiap tahun. Pastor itu cuma lihat si Rachel nggak berhenti-berhenti hamil. Ya, udah anak keempat. Ya. Tapi ada behind the scene ya. Dia 7 tahun nggak punya anak. Selama 7 tahun tidak punya anak. Ya. Dan persoalannya begini. Ya. Waktu orang Kristen, misalnya tahun ke-6 aja, atau tahun ke-6 11 bulan. Ya, kalau bisa pas 7 tahun, dia bilang gini, ya udahlah Rachel, istriku, Tuhan izinkan kita, atau Tuhan memang nggak mau kita punya anak. Selesai nggak? Selesai, saudara. Ya, itu masalahnya orang Kristen. Tuhan nggak ngomong gitu. Kita pikir dengan ngomong gitu kita simpati Pak Tuhan. Kita menggagalkan. Ya, manusia suka menggagalkan. Nah, oleh sebab itu, ya itu masih mending sebenarnya, apalagi kalau yang menghukum. Ya, banyak, bukan banyak, ada teman-teman saya berkata gini, nggak bisa Pak Melki, nggak bisa. Forever strength itu nggak bisa, nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh. Nanti orang pada lari loh. Saya cuma tanya sederhana aja. Forever healthy, forever strength. Bisa nggak Tuhan bikin kita begitu? Bisa. Pertanyaan kedua, mau nggak ya? Saudara, periksa isi hati Tuhan, saudara periksa keinginan Tuhan, mau. Ya. Tetapi manusia pikir bikin susah Tuhan. Dia bilang, nggak bisa. Manusia pasti ada sakitnya. Terimalah daripada nanti kecewa. Nah kan begitu. Seolah-olah bijaksana. Tapi sebenarnya itulah sebabnya kenapa orang percaya itu menghukum dirinya sendiri. Kembali dari di bawah kasih karunia ke bawah hukum Taurat. Ya, nggak bisa katanya. Oke. Nah, saudara, kita bersyukur, ya. Kita akan melihat lagi bagaimana luar biasanya Tuhan itu di gunung kemuliaan. Tuhan Yesus bilang ini, Tuhan Bapa bilang ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Titik, dengarkanlah dia. Ya, kenapa? Karena Musa, Elia tidak bisa sejajar. Ya, tidak bisa. Hanya Yesus. Hukum Musa, kitab Musa hanya menceritakan tentang Yesus. Para nabi hanya menceritakan tentang Yesus. Tentang Yesus. Tersembunyi, kita sudah tahu di Perjanjian Lama adalah tersembunyi rahasia Perjanjian Baru. Dan di dalam Perjanjian Baru New Covenant menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam Perjanjian Lama. Sekarang saudara saya sudah tinggal di dalam Kristus. Sama-sama kan di dalam Kristus. Ya, kali ini saudara dan saya langsing kan, open ya. Ini Kristus, firman, kita di dalam Kristus. Amin. Yang peringat siapa? Yesus. Kita kelihatan nggak? Ini ada lampunya jadi kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kalau mau dipukul, kena siapa duluan? Yesus. Ya, itu masalah belief, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
Tidak ada yang memisahkan kita. Ya, He never leave us, never forsake us. Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita. Dan kita harus percaya. Ya, jadi Alkitab hanya tentang Yesus. Hanya tentang Yesus. Saudara boleh ngomong sebanyak apa hanya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Amin. Buat saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, saya mau minta contoh. Kamu bertiga. Jadi murid Yesus. Martin, Mika, sama dan kita. Magic Mac. Oke. Ya, saya diri. Mika di tengah, nggak apa-apa. Ya. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Dibawa terus. Dibilang inner circle. Ya, di gunung kemuliaan, Gunung Horeb katanya, gunung yang tertinggi. Horeb ya. Di gunung yang tinggi dibawa. Ya, Yesus berubah mukanya. Saudara, kenapa tinggal Yesus? Siapa? Petrus. Petrus artinya apa? Petros juga ya, bahasa Yunani-nya. Batu. Ya. Ditulis di batu apa? Hukum Taurat. Ya. Yohanes namanya apa? Yohanes. Ya. Yohanes, Grace. Kasih karunia ada namanya Yohanes. Ya. Ioannes kalau pakai Yunani. Kasih karunia. Yang luar biasa, Yakobus, James. Yakobus artinya digantikan, saudara. Supplanter, digantikan. Yakobus, James, digantikan. Hukum Taurat digantikan kasih karunia. Amin. Karena itu hanya tinggal kasih karunia. Yesus, pribadi Yesus. Ya, jadi saudara, saya cuma kagum aja gitu melihat seluruh Alkitab kita, seluruh peristiwa, semua. Misalnya gini, Tuhan Yesus kayak salib udah mati, nggak usah dipatahin kakinya. Ya Tuhan bilang apa? Tidak ada satu tulang dipatahkan. Ya, si raja tulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Oleh siapa? Pilatus. Ya, pakai 3 bahasa. Yud He Vat He. Tangan yang terbuka terpaku, grace He grace. Saudara, begitu luar biasa, begitu akurat. Kalau kita melihat masih belum ngerti, nggak apa-apa saudara, karena ada firman-firman yang begitu jelas. Ya, kalau ini disingkapkan, nggak masalah. Tapi kita lihat, wow. Ya, supaya apa? Supaya kamu tahu, inilah anakku yang kukasih. Dan yang luar biasanya gini, waktu sekarang Bapak mengedify, mengakui inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sekarang saudara saya di dalam Kristus, amin. Saudara saya anak yang dikasihi. Kenapa? Karena Tuhan datang sebagai kita. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Petrus nggak bisa dengerin, bukan gini ya. Dia mendengarkan Musa bicara tentang Yesus. Saya cek lagi di Lukas 9 ya, tentang yang sama, tentang Matius 17. Musa, Elia membicarakan tentang maksud tujuan Yesus ke Yerusalem. Apalagi saudara, maksud tujuan Yesus ke Yerusalem? Arti saudara saya. Amin. Ya, luar biasa ya. Bahwa Tuhan itu begitu akurat, begitu spesifik, begitu meyakinkan saudara saya. Ya. Batu digantikan kasih karunia. Ya. Aneh kan, ada orang
digantikan sih. Aneh. Kalau namanya batu, saya masih pernah dengar tuh punya teman. Kalau orang Batak ada yang namanya kan, si batu, si baja. Kadang-kadang bener ya. Saya kan suka ketemu tuh. Ya dulu ada namanya, ada. Ya. Tapi kalau digantikan, nggak pernah dengar. Jeans. Ya nanti kita dengar lagi ya. Bagaimana selisihnya. Terima kasih. Ya, turun. Tepuk tangan lu buat Tuhan. Tepuk tangan ya. Haleluya. Jadi hanya ada imam besar agung yang mewakili kita manusia kepada Allah. Yesus. Ya, great high priest. Ngomong-ngomong, imam besar agung kita selalu accepted, selalu kudus di hadapan Bapa. Amin. Ya, selalu keadaan kita bergantung kepada yang mewakili kita, namanya imam besar. Amin. Ya, imam besar Melkisedek. Kalau di sini, ya. Jadi Petrus rock or stone, batu. Yakobus supplanter, digantikan. Yohanes grace adalah Yesus. Ya, simpel sekali. Cuman ini akan membuat kehidupan kita benar-benar berubah. Amin. Ya, karena Kristus adalah segalanya. Kita nggak perlu pukul lagi Kristus. Ya, kalau kita bilang, wah, saya berdosa, ampuni saya. Kelihatannya keren, saudara, kelihatannya baik. Ya, tetapi kita melupakan bahwa dia sudah dipukul satu kali. Ya, karena itu tongkatnya imam itu berbunga. Ya, kayak krans bunga. Kalau dipukul ya hancur bunganya. Ya. Kita baca ayatnya, mengapa Yesus jauh lebih besar? Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Sudah lihat ya? Yang dibawa 3 orang ini, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Jadi gunung yang tinggi, ya. Dan 6 hari dari apa? 6 hari dari Petrus bilang gini. Petrus ini spontan sih. Tuhan bilang nih, tahu nggak, anak manusia menderita, ya, akan menderita, menyerahkan nyawanya buat kalian. Oh, nggak bisa Tuhan. Dia berdiri di depannya, bunuh gue dulu. Nah, kira-kira gitu kan. Tuhan bilang apa? Iblis, engkau batu sandungan. Saudara lihat, ya, Petrus berkali-kali spontan seolah-olah membela Yesus. Tapi dia tidak mengerti tujuan Yesus. Saudara dan saya kalau mengerti tujuan Yesus buat saudara dan saya, kita menikmati Yesus dan menghormati Dia, banyak menerima kasih. Firman Tuhan katakan, orang yang banyak diampuni, banyak memberi kasih. Jadi efek implikasi daripada menerima sepenuhnya pengampunan Tuhan, sepenuhnya karya Tuhan, beri kasih, otomatis saudara. Ya, tetapi kalau gagal, ya, seolah menunjukkan kasihnya manusia kepada Yesus. Ya, Yesus bilang iblis. Ya, bagi saya sederhana aja. Ya, pesan dari jurang neraka adalah pesan saudara harus melakukan sesuatu untuk keselamatan saudara selain menerima. Kenapa? Karena kita mau melakukan apa untuk menambahkan karya sempurna Yesus Kristus di kayu salib? Tidak ada. Ya, jadi so simple, ya, begitu sederhana, ya. Tetapi daging saudara berteriak, nggak bisa gitu, ya, nggak peduli, ya. Orang bilang gitu, nggak bisa gitu, mana bisa, saya nggak bisa, dia nggak bisa, tetapi Kristus bisa. Amin, ya. Mustahil, emang mustahil buat saya, tapi bagi Yesus ada yang mustahil. Itu kebenaran, ya. Kebenaran itulah kita nggak mau mundur sedikit pun, ya. Kenapa? Karena Tuhan akan ubahkan kita
kalau kita percaya seperti ini. Lihat ya, lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, berubah rupa itu metamorfosis. Saudara masuk aja di dalam Kristus. Pengertiannya benar di dalam Kristus, saudara diubahkan. Saya nggak mau tahu modelnya seperti apa. Ya, mau yang keserasukan 6.000, ini 3.000 ya kata mati saya cuma ingat. Ya, setan kek, mau yang pelacur kek, mau yang orang berdosa buruknya kayak apa kek. Waktu masuk di dalam Kristus diubahkan. Ya, nanti kita lihat. Atau kita bolak-balik apa ya? Kita lihat kata morfosis itu kita. Ini kita supaya ingetin doang ya. Ini apa? Si ulat ya. Ulatnya ya lumayan keren. Kan nggak begitu, nggak bagus lah ya namanya ulatnya. Ulat. Ya, jalannya juga baik-baik. Tapi dia saudaranya waktu Tuhan berubah rupa, penuh kemuliaan, terang, bersinar. Itu saudara dan saya. Firman Tuhan, berubah oleh kembali budimu. Ya, kamu dapat mengerti, berubah, change our mind. Ya, dari ulat jadi kepompong. Saya cuma kita doang. Jadi kalau orang bilang di bawah kasih karunia itu orang akan keluar berbuat dosa, orang akan cikris ya, license to sin, itu bohong sama sekali. Kita diubahkan di dalam Kristus. Ulet keket ini, ulet yang gak jelas bentuknya ini, ya, ditaruh di dalam kerongkongan, diubahkan di dalam, ya. Kenapa? Karena Kristus berdiri, Tuhan muliakan, dia berubah. Ya. Di dalam Kristus, uletnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya. Dan keluar dari kepompongnya, sama juga ya. Jadi sesuatu yang indah, ya, butterfly. Buku. Nah, buku yang indah. Kita lihat berubah, amin. Ya, dari ulat menjadi kupu-kupu terbang. Kupu-kupu terbang, jatuh ke sampahan, tetap kupu-kupu nggak? Kupu-kupu terbang lagi, ya, tidak berubah. Kupu-kupu nggak jadi ulat lagi, ya, butterfly nggak jadi fly katanya, nggak jadi lalat, tetap butterfly, ya. Maka tampaklah pada mereka Musa dan Elia berbicara dengan dia, ya. Lukas 9 ayat 9, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem, ya. Jadi Musa dan Elia bicara tentang Yesus, tujuan kepergian Yesus. Kita ini di mimbar membicarakan tentang Yesus, tentang karyanya yang sudah digenapi. Amin. Ya. Gak ada urusan, saudara. Gak ada bagian manusia selain percaya dan menerima. Kita gak bisa menambahkan suatu karya yang sudah sempurna, masterpiece. Ya, saya sering
dulu kasih lukisan Mona Lisa kan. Kalau masterpiece Mona Lisa, ya Leonardo da Vinci buat sempurna. Terus saya bilang ini, sayang nih kalau dikasih Thailand alat aja di sini ya, jadi lebih cantik. Sudah kasih Thailand satu, rusak nggak? Rusak ya? Rusak. Bisa harganya bisa benar-benar rusak. Ya, cacat deh. Udah. Tambah bagus, tambah bagus. Enggak, lu ngerusakin. Saudara, nggak ada poinnya selain apa? Selain kita menikmati, wah Tuhan, karyamu luar biasa. Tuhan, saya terima. Ada ininya, ada itunya, ada berkatnya, ada semuanya tentang karya Tuhan. Saudara sibuk menikmati Tuhan Yesus. Dan Tuhan nggak bilang gini, lu nyusahin gua. Enggak. Ya, Tuhan bilang gini, sudah bersedia, engkau makan. Engkau menikmati apa yang telah kerjakan semua dari Alfa sampai Omega. Ya, sudah menikmati. Kita senang nggak? Halo? Senang. Tuhan senang nggak? Senang. Ya, Tuhan lihat satu orang domba ketemu aja tuh, domba bandel. Yang pesta siapa? Yang bersuka cita siapa? Nah, ya. Malaikat diajak sama Tuhan, mari bersuka cita dengan aku. Baca beneran. Yang bersuka cita itu Bapa. Amin. Ya. Jadi waktu kedatangan saya menikmati setiap bagian yang Tuhan sudah capai di kayu salib. Tuhan bilang, keren tuh, pintar loh. Makanya diajak mari bersuka cita dengan aku. Ya. Karena itu Musa, Elia, semua nabi-nabi, semua orang-orang yang sudah mendahului kita menantikan rahasia digenapinya Yesus. Ya, karena itu mereka hanya melihat dengan iman, tidak jauh dengan iman. Kita orang-orang yang disebutkan, dinubuatkan oleh mereka ribuan tahun. Ya, artinya apa? Satu-satunya kita Bapak tuh bilang gini, puas loh, itu anak-anak menikmati semua yang karya anakku lakukan. Benar, ya. Kata Petrus sebagai Tuhan dan tahu lagi ya. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Petrus nggak tahu. Jadi banyak orang nggak tahu. Ngomong apa sih? Ya, bahwa Tuhan misalnya harus ini harus itu. Ya. Yesus lebih besar dari hukum Taurat dan Nabi. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Saudara, sekarang kita bisa mendengar karena kita di dalam Kristus. Ya, saudara saya adalah bukan ini. Saudara jemaat gitu ya. Bukan gitu, saudara. Bila orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan lupa Kristus datang ke bumi sebagai kita kan? Sebagai kita nggak? Ayo kita yakinkan dulu. Wah, cuma untuk kita kok. Kalau untuk kita kirim aja Gabriel, kirim aja Musa, kirim aja orang. Tapi kalau dia turun, hanya dia yang bisa. I am dan I am, aku against aku. Hanya dia yang bisa sebagai kita manusia. Ya kita udah sering dengar ya, sampai disebutnya penebus kaumnya, sah, punya kedudukan hukum yang sah. Saudara, dia sebagai kita itu udah gak ada yang bisa bantah. Mau orang mau ngomong apa, mau setan ngomong apa, gak ada yang bisa bantah. Dia jadi manusia kok. Betul gak Yesus sebagai manusia? Amin. Saudara, saya manusia kan sebagai kita. Itu nggak bisa dibantah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya di dalam dia menikmati kemuliaan yang sama seperti dia nikmati. Wow, amazing grace, how sweet the sound, save the race like me. Ya, kita pikir cuma ya ditolongin di bawah ini, enggak. Karena kita ditaruh di atas punggungnya, dia angkat tinggi bersama Yesus selama-lamanya. Jangan lupa kata selama-lamanya. Gak ada orang,
kalau orang lain berkata lain, nggak bisa tetap selama-lamanya. Kok bisa selama-lamanya? Lu kan juga suka salah juga kan? Keluar lu dari Yesus. Sejatuh-jatuhnya yang namanya di bahtera, jatuhnya tetap di dalam bahtera. Betul nggak? Nyambungin kemana Pak? Bisa jatuh nggak di dalam bahtera? Bisa. Bisa jatuh 3 kali nggak? Bisa, kan ombak mungkin ya. Tetap jatuhnya di bahtera atau jatuhnya keluar bahtera? Tidak. Saudara sudah dikatakan saya di dalam Kristus selama-lamanya. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya Kristus. Ya, ini pengakuan Bapak, my beloved son. Saudara saya udah bilang, dikasih, dicintai. Ya, kepadanya aku berkenan, well please. Ya, because Jesus is righteous in making the sinners righteous. Berkenan, menerima perkenanan Tuhan, favor Tuhan, unmerited favor, undeserved favor, supernatural favor. Nggak bisa ada yang bisa tarik, nggak bisa bantah. Benar-benar. Ya, jadi nggak ada poinnya. Ya, kalau orang bicara yang sebaliknya, ya. Terus, jadi Tuhan bikinin yang kemah hanya untuk Yesus. Awan turun, kemah hanya buat Yesus. Gereja hanya buat Yesus. Tubuh hanya tubuh Kristus. Shalom, tubuh Kristus. Baik Roh Kudus, nggak bisa campur-campur. Benar, ya, nggak bisa campur-campur. Musa, saudara baca kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, saudara lihat bagaimana dia bicara tentang Yesus. Kalau bicara Imamat, saudara lihat bagaimana anak domba Allah, anak domba kaki 4 bisa menghapus dosa orang yang membawanya kepada iman. Betul nggak? Disembelih, baunya harum. Semua korban itu, korban bakaran, korban sembilan, korban semuanya bicara tentang Yesus. Makanya waktu dia ketemu Yesus, dia bilang, kau ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang mana sih ngomong gitu? Ya, dan firman Tuhan bilang, sungguh semua. Dan pertama-tama setelah Yesus muncul lagi dari awan yang gelap itu, dia katakan jangan takut. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut. Benar, saudara. Kenapa kita nggak takut? Karena nggak dihukum lagi. Saudara, kalau ada penghukuman pasti ada ketakutan. Kalau dihukum, kita punya salah, kita dihukum, ada penghukuman, pasti ada rasa bersalah. Kalau ada rasa bersalah, pasti takut. Saudara, jangan takut. Ya, hanya Yesus seorang diri, hanya Kristus. Ini tentang karya Yesus yang sempurna bagi kita. Ya. Jadi Yakobus suplanter digantikan, ya. Bisa ada nama orang digantikan, ya. Hanya tinggal garis, berdiri jangan takut, percaya saja. Saudara, ini urusan berdiri lah, jangan takut. Kita withstand, kita berdiri di posisi yang tidak bisa tergoyahkan. Hanya itu. Ya. Kita berjalan, kita bekerja, nggak takut, nggak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita di dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi saya ingat si James ini, ingat. Suplanter. Ada yang bayar uang sekolahnya, saya menikmati hasilnya. Begini, ada dulu teman saya namanya James Yakobus. Ya, dia diaken saya dulu. Diaken nggak ya? Ya, kayaknya diaken saya dulu. Waktu gereja di Jakarta. James punya istri namanya Eni. Suatu ketika saya lagi di jalan, ada telepon. Telepon handphone. Halo, ini Pak Laki. Iya. Ini James. Katanya. Kenapa? Ini Eni masuk rumah sakit. Dia lagi hamil. Kalau nggak salah hamil, nggak terlalu tua juga ya. Mungkin hamil 5 bulan, 6 bulan lah ya. Hamil di rumah sakit. Oh iya, kenapa? Tolong Pak, ini ada 2 tim dokter nih, sekarang sedang ribut. Tim yang pertama berkata,
ini kamu ada tumor di perut. Ada bayi, ada tumor. Sama-sama di kandungan, ada bayi, ada tumor. Kiste. Ya, lebih tepat. Ya saya udah kejauhan ya, kiste. Kiste itu apa ya? Udahlah, sama juga ya yang tumbuh-tumbuh gitu ya. Yang tumbuh di dalam kandungan. Dan dia bilang cepet. Dokter yang pertama, tim dokter pertama bilang ini harus diambil, harus segera dioperasi dan segera diambil. Tim dokter kedua bilang jangan. Kalau diambil, ini bayinya bisa mati. Ya, saudara, saya kan pernah cerita share ya. Kalau bayi masih kecil atau masih baru lahir kali 2 hari, itu yang susah apa? Bius, saudara. Yang nggak tahu dokternya ini kata dokter saya percaya aja. Biusnya mesti ahli bener. Kalau kelebihan, nggak bisa bangun lagi. Ya kalau kekurangan, sakit kali ya. Pokoknya dia mesti ahli bener. Ya, mungkin ukurnya mesti darahnya berapa, ininya berapa, semuanya. Di kandungan, mau dibelet, kena bius nggak? Ya, saya datang, tim dokter terakhir masih di dalam, jadi saya tungguin. Singkat cerita, akhirnya saya masuk. Ya, saya bilang gini, Tuhan, ini istri orang, urusan hidup mati lagi ya kan, urusan anak lagi, anak kan, waduh, saya kan anak pertama, kalau nggak salah udah cukup lama ya mereka mau punya anak ya, jadi sangat didambakan, ya. Jadi saya berdoa, yuk kita doa yuk. Bahasa wajah lah ya, nggak ngerti kan. Terus dia bilang gini, Tuhan, ya kan, bicara aja deh Tuhan sama suaminya, ada suaminya Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa, suaminya Tuhan, gitu ya kan. Dia bilang, Tuhan bicara aja sama suaminya. Bagaimana suaminya? Wah, penuh pengurapan. Dia bilang ini Tuhan bilang ini, ya dengarkan baik-baik. Kamu mau mujizat atau mau dioperasi? Kamu yang pilih. Tuhan yang ngomong ya. Kamu mau mujizat atau mau operasi? Kamu yang pilih. Orang lagi sakit, waduh sakit, ya kan ada kiste. Ya, dikasih pilihan mujizat, biasanya dengar mujizat, biasanya kita bilang apa? Beda mujizat. Ya, salah nggak? Nggak salah. Nggak ada salah sama sekali, nggak ada salah. Ya, dia bilang gini, ayo Pak, kita doa aja, saya percaya mujizat. Ayo kita terima mujizat aja. Ya Tuhan, kau dengar Tuhan, orang ini memilih mujizat. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak berapa? Kayak tadi berapi. Wah, kenapa Pak lagi nggak sakit lagi? Wah, saya nggak sakit lagi. Turun dari ranjang, ya kan, jalan-jalan. Nggak sakit lagi. Ya, saya senang, suaminya senang, semua senang. Ya kan, pulang besoknya, nggak sampai 24 jam saya dapat telepon lagi. Pak lagi, kenapa? Itu dioperasi saya ini bayinya mati. Saya yang lemes. Saya bilang, Tuhan, cuma doa-doain Tuhan, mati Tuhan. Ya, itu lumayan dia berminggu-minggu down, stres, ya sampai bayinya dibawa pulang, masih kecil sih, masih segede handphone gini. Mau pulang, masukin toples atau apa lupa. Pokoknya dia bawa. Kasih atau bikin foto, dia dikasih dengan saya. Saya nunggu semua keadaan tenang, hati saya tetap penasaran. Beberapa minggu kemudian saya ke rumah dia udah ke rumah. Dia bilang, James, Eric duduk. Saya nggak ngerti itu. Kamu bilang Tuhan bilang sendiri, mujizat, kenapa mati? Enggak, saya nggak terima. Ya Pak Mereka pasti juga nggak terima anak saya, kan gitu. Iyalah, dia kan. Saya bilang gini, coba jelaskan ceritakan. Karena saya mau belajar ya. Itu Bapak pulang kan siang itu ya, sorenya saudara saya datang, saya datang, saudara yang lain datang. Wah ini bahaya nih, ini mesti cepet-cepetnya dioperasi nih, jangan di sini deh, di Singapura ya, nanti bawa ke Singapura, bawa gini, bawa gitu, ngomongan semua bicara harus operasi. Dan dia bilang gini, tahu nggak Pak Merki? Saya tuh otak saya pikir, emang harus operasi. Tiba-tiba itu sakit sekali dan berkata gini, saya udah gak tahan, panggil dokter sekarang juga operasi. Jadi malam itu dioperasi, bayi keluar, kiste keluar, mati. Sudah lihat, ya? Kenapa saya katakan? Ini bukan nakut-nakutin, di dalam kasih karunia gak ada penghukumannya. Ini bukan nakut-nakutin.
Coba saya mau bilang gini, urusan percaya Kristus satu-satunya itu urusan hidup mati. Urusan percaya grace satu-satunya itu urusan hidup mati. Kenapa ada yang mati buat saudara di kayu salib? Tergantung 6 jam di kayu salib, menderita siksaan. Supaya apa? Supaya saya dapat menerima kasih karunia dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Ya, makanya waktu yang nggak tahu ceritanya, ya biarinlah ya. Waktu share keluar dari rumah sakit, mau saya bilang sama dia, mau transfusi atau mau ini nggak boleh rubah-rubah. Udah, percaya aja. Pulang, ya. Kenapa? Karena saya lihat saudara dan saya ini, sekali lagi nggak ada ancaman apa-apa. Semua tersedia. Kristus nggak pernah, Kristus gentleman. Kristus sudah bikin Martin, ya. Belum mau keterima gua nggak? Kalau gua pukul. Saudara bilang ini, saya nggak percaya. 10.000 omongan pada di atas mimbar, saya nggak percaya. Nggak ada urusan, saudara. Nggak percaya, cuma nggak menikmati apa yang Tuhan sudah selesaikan dengan sempurna di kasih sembari Tuhan. Nggak ada masalah. Tuhan nggak akan rugi sedikit pun juga. Dia gentleman, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kamu kembali ke hukum Taurat, kamu kembali ke bawah kutuk. Galatia 3 ayat 10. Kalau kita kembali di bawah kutuk, kita kembali di bawah hukuman. Dihukum Tuhan kita? Enggak. Saudara, manusia sendiri, orang percaya sendiri menghukum dirinya sendiri. Ya, jadi James itu suaminya nggak ngingetin nama hukum ganti, nggak boleh ganti-ganti. Maksudnya nggak boleh ganti-ganti, entar kasih kamu entar ini. Saudara, saya cuma mikir, kenapa kemarin kamu nggak bilang operasi aja, kita doa. Kira-kira kalau kita bilang, Tuhan, saya percaya operasi aja lah, kan Tuhan suruh pilih. Kira-kira mati nggak Tuhan? Yakin saya. Dan saya dikasih pilihan yang sebenarnya sangat enak. Cuman ya peringatan itu, si Petrus itu, si daging itu, si batu itu berkata ini, oh nggak bisa gitu Tuhan, gak boleh, saya aja mati daripada engkau. Oh, nggak bisa main itu. Musa, Elia ini pahlawannya orang Israel nih. Gak bisa, semua hanya meninggikan Yesus. Semua hanya muliakan Yesus. Hanya Yesus Lord, makanya dikatakan. Jangan takut, percaya saja. Ini urusan hidup dan mati. Saya berani berkata begitu, kenapa? Kita sebagai orang Kristen kebanyakan gak ada yang kecil kan? Udah lama juga jadi orang Kristen. Ya, saya cuma percaya firman Tuhan aja. Siapa yang menghukum orang percaya? Siapa yang bisa menghukum Martin? Siapa yang bisa menghukum Mika, Melti, Milik Paulus? Nggak ada. Siapa yang bisa menghukum? Kita bukan diubahkan menjadi buruk, kita diubahkan menjadi mulia, terang, kudus, benar, aman. Periksa aja. Di dalam Kristus ada penyakit nggak? Nggak ada. Periksa aja sampai teliti. Mati-matian periksa. Ada kecelakaan nggak dalam Kristus? Ada nggak? Ayo kita jujur-jujuran. Kristus yang maha baik. Dan saudara saya ditempatkan di dalam Kristus. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Ya, cuman makanya iblis akan berusaha terus meracuni pikiran kita, memanipulasi. Makanya dibilang peperangan itu adanya di dalam pikiran. Kamu orang gagal, kamu nggak berhasil. Dia pakai bahasanya bukan kamu, saya orang gagal, saya orang nggak berhasil, saya. Jadi seolah pikiran kita. Ya, harusnya apa? Cuekin aja, enggak. I'm the righteousness of God in Christ. Kristus adalah kesempatan. Kristus adalah segalanya buat saya. Kenapa? Karena hanya berkata, katakanlah kepada batu karang itu.
Hai batu karang, engkaulah sumber air saya. Keluar nggak tuh batu karang airnya? Keluar. Ya. Apakah di Bibel ada double talk atau hiperbola atau pelin-pelan? Ya. Apa Tuhan juga bilang, ya kemarin ngomong nggak bahasa bagus itu. Saya kan nggak bisa jagain semua. Ya ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Ya bagian sini bolehlah sehat. Cuman kan saya udah sibuk di sini, nggak sibuk di situ. Apakah Tuhan pelin-pelan? Ya, apakah ada tidak? Nggak ada, ya. Saya baca ayat dulu ya, 1 Petrus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua jadi Allah. Ayo kita baca sama-sama aja, 3, 4. Sebab ya bagi semua jadi Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Amin apa? Iya, saya setuju. Betul kan? Bagian kamu apa? Amin, terima. Kristus adalah bagi semua jadi jalan. Tapi Pak, yang kita kami bilang, jika kamu baik-baik memperhatikan kitab Taurat ini, maka segala berkat ini. Karena jika memperhatikan, melakukan segala, Pak. Ya, makanya kita bimbang terus. Ya, nggak dapet. Kenapa? Syaratnya nggak bisa penuh. Sekarang pertanyaan, Kristus sudah memenuhi segala tuntutan itu belum? Ayo, kita jujur-jujuran ya. Udah belum? Ya jangan lihat saya dan lihat Yesus. Udah belum? Selesai nggak? Semua tuntutan firman tuntutan hukum Taurat, ya yang dikatakan hukum Taurat itu nggak bisa, satu iota pun nggak bisa dihilangkan. Ya sebelum digenapi, siapa yang menggenapi? Ayo kita jujur. Adakah manusia yang bisa menggenapi? Hanya Yesus. Fakta aja. Ya, jangan dikurang-kurangin loh. Kalau dia bilang segala, nggak ada urusan bagi saya. Ya, banyak loh Pak, 613 peraturan ketetapan hukum peraturan. Iya, semua persyaratan itu digenapi. Saudara tinggal menikmati apa yang Tuhan sudah sebutkan. Amin. Ya, jadi di dalam grace hanya ada berkat dan berkat, His restoration. Ya, jadi ini masalah berdiri tadi. Hanya Yesus satu-satunya. Dan Yesus dalam saya. Yesus yang sibuk mau pinggirin kita, tidak. Yesus yang mengasihi kita. Ya, ngomong-ngomong, kenapa ada berkat dan berkat? Saudara baca di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas dimulai dengan imam yang bisu. Imam yang bisu bilang apa? Imam Zakaria punya istri siapa namanya? Elisabeth. Ya, punya Imam Zakaria sudah tua, Elisabeth sudah tua. Ya kan? Elisabeth dari seumur umur mandul. Jadi giliran Imam Zakaria sekarang masuk sebagai yang bawa ketemu taruh masuk sambil Gabriel datang. Imam, Zakaria, tahun depan kamu melahirkan anak, punya anak. Zakaria bilang apa? Gimana mungkin? Gue udah tua, bini gue udah tua. Gimana mungkin? Ya, semua perjanjian lama, semua punya syarat. Saudara saya, kalaupun misalnya punya syarat, nggak mungkin. Kenapa? Gak ada syaratnya. Orang benar lu diberkati, lu udah benar belum? Ya, nggak mungkin. Baca aja ya. Tuh.
Malaikat itu berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah, akulah yang diutus berbicara dengan kau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sama nih seperti saya memberitakan kabar baik. Kabar baik gak? Halo? Kabar baik gak? Saudara, semua sudah diselesaikan di Kaisar, saudara tinggal menerima warisan Tuhan. Kabar baik gak? Baik banget. Ya, semuanya kau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semua itu terjadi, karena kau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ya, Zakaria bilang gini, do you expect me to believe this? Lu mengharapkan gue percaya kalau ngomong gini? Sorry, jago malaikat juga gue gak percaya. Kasarnya begitu. Ya, tapi Tuhan punya cara untuk tujuannya tercapai. Dibuat bisu, saudara. Ya, bagi Zakaria dibuat bisu itu adalah satu-satunya jalan. Kenapa? Mulutnya sendiri yang akan membatalkan seperti itu. Makanya dibuat nggak bisa ngomong. Bijai, nggak bisa ngomong. Saudara, mulut kita sendiri yang membatalkan kebenaran bahwa kita adalah anak yang dikasih Tuhan. Kita menerima semua kuasa Tuhan. Makanya kita dikasih input terus, kasih karunia, kasih kebaikan Tuhan. Jangan memakan yang lain. Sampai apa? Orang banyak nungguin Zakaria keluar dari bait suci. Mereka nunggu apa? Nunggu berkat, saudara. Imam besar masuk, mempersembahkan korban, darah keluar, berkat. Imam layak, semua diberkati. Panen semua domba, semua diberkati. Tapi hari itu imam tidak bisa. Dia bisa berkati. Kalau kau jadi lari di sini, kepencet ya. Dan ketika ia keluar, dia tidak dapat berkata-kata dengan mereka. Mengertilah mereka bahwa ia melihat suatu penglihatan di bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia telah menjadi bisu. Ya, tidak bisa memperkatakan mereka. Tetapi, ya, kalau Maria sama kan? Kalau sudah baca Lukas 1 itu tulisannya, kalau Maria bilang apa? But how? Saudara boleh tanya, Tuhan gimana Tuhan? Ya, bagaimana caranya? Susah Tuhan, aku perawan, belum punya suami, masa bisa punya anak? Bukan gak percaya loh, bagaimana? Makanya saya bilang di tempat ini, kalau sudah tanya bagaimana ya sama saya bilang saya nggak tahu. Bagaimana dibangun 2 ikan memberi makan 5.000 orang sisa 12 bakul? Bagaimana itu air cucian kaki bisa jadi anggur yang terbaik dalam waktu singkat? Mau sakti kesesis 2 tahun juga nggak bisa pakai ilmu kimia gimana juga nggak bisa. Tetapi Tuhan tidak dimustahil. Amin. Ya, tidak tahu bagaimana dan kalau Zakaria tidak percaya, do you expect me to believe this? Saudara bisa duduk di sini dengan pesan yang sama, saudara bisa bilang ini. Kan nanti kalau ngomong deh, gue akan percaya ngomongan. Mana ada orang sehat terus, mana ada orang celaka terus. Tanya aja tuh sama tukang jual asuransi. Statistik menyatakan begitu. Saudara, saya jawabnya lebih gampang lagi. Mau celakain saya, celakain Tuhan Yesus dulu. Ahok aja percaya kok. Siapa sok mau santet gue? Gak ada yang bisa santet gue. Iya. Musiknya ngomong begitu orang Kristen. Bukannya sombong, saudara. Megahnya karena Tuhan. Amin. Itu sama sekali jauh dari kesombongan. Kenapa? Karena Kristus. Ya, karena Kristus. I'm an old man and my wife is an old woman. Ya belum lagi dia bilang, dulu udah tahu bini gue mandul. Saudara, mandul-mandul, saudara, semua mandul-mandul di Alkitab jadi champion semua. Ya. Bisa. Ya, salahnya kan mandul. Simpson. Ya, jangan salah. Kalau Tuhan pulihkan saudara dari kemandulan, dari yang benar-benar tidak, benar-benar mustahil, diangkat, nggak ada yang bisa turunin lagi, benar nggak? Itu kemuliaan yang Tuhan mau tunjukkan di dalam hidup kita. Amin. Ya.
Dan amin kalau apa saya amin. Yes, ya, bagi semua janji. Amin. Ya. Amin Tuhan. Diakhiri dengan berkat. Saudara baca di Lukas pasal yang terakhir 24. Lalu Yesus bawa mereka keluar dekat Betania dan dia mengangkat tangannya memberkati mereka. Imam besar dan agung. Ya, dan ketika ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka terangkat ke surga. Jadi Tuhan tuh kayak dianterin mau ke luar negeri, ya kan? Terus dadah terus Tuhan tuh berkat terus. Ya ada berkat dan berkat. Nggak mau berpisah, hanya ada berkat. Ini hanya makanan. Di akhirnya, ya, mereka sujud menyembah lalu pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka saja berada di Bait Allah memuliakan Allah bersukacita. Kenapa? Karena tahu Tuhan itu hanya memberkati mereka. Ya, saudara saya tahu kita hanya memakan Yesus. Kita makan buah pohon kehidupan. Hanya ada berkat dan berkat kehidupan dan kehidupan. Nah ini bukannya maksa, enggak. Ya ini kebenaran. Ya. Biar lengkap ya terakhir. Itu hanya berkat dan berkat. Ya, Tuhan Yesus bangkit, dia ketemu lagi dengan suami istri Kleopas yang turun dari Yerusalem mudik karena kecewa, ya, kasih makan. Ya, makan apa? Tubuh dan darah Kristus. Matanya terbuka. Ya. Pantesan hati kita berkobar-kobar. Ya, pantesan. Ya, kita bersukacita. Saudara, Tuhan tebus apa? Tuhan tebus yang jauh di taman Firdaus. Suami istri Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mata mereka terbuka juga. Terbuka apa? Lihat kedirian mereka. Lihat performance mereka. Mereka telanjang. Saudara, pilihan di tangan kita. Ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbuka mata mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dan berkata mereka seorang kepada lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kita, dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, bukankah kalau kita makan Yesus itu hati kita berkobar-kobar, ya, dan mata kita terbuka. Makan aja buah pengetahuan baik dan jahat, hukum Taurat, tebal itu tirai ini, tidak bisa lihat lagi Yesus. Semakin makan semakin tebal. Makan Yesus kasih karunia, kita makin lihat, wow, ada ini, wow, ya. Sama, ya, perempuan itu melihat buah pohon baik dimakan, sedap kelihatannya, baik sedap kelihatannya cocok. Ya, dan itu langsung maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon ara dan dibuat cawat. Ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu ada dua ekstrim, ada pohon kehidupan, grace, ada pohon Yesus, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya, pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan jahat, Tuhan yang bikin. Ya, tapi kalau kita makan ini, kita terbuka kepada diri sendiri, jadi takut. Tuhan seorang berdosa. Kita makan buah pohon kehidupan, ya. Yesus bilang, udah di dalam kamu. Ini ada firman. Tuhan ceritakan semua, kita kenyang, penuh dengan Kristus. Ya. Jadi apa implikasi hanya percaya kepada Grace Yesus? Hanya ada berkat dan berkat dalam Kristus hanya adalah ya. Dan kita juga tidak double talk, kita juga tidak bilang sebaliknya. Mau nggak mulut kita ini yang tidak membatalkan? Hanya satu, makan apa kita? Ya, saya nggak mau tahu sepasi apapun, sekeren apapun seminarnya atau khotbahnya atau orang, kalau itu menghukum saudara saya lagi. Ya, itu hanya memberikan inputan yang salah dalam kehidupan kita.
Tuh kan Tuhan marah juga, dimasukin neraka loh. Tuh neraka saya tidak mau. Ya kita di dalam Kristus selama-lamanya, bukan keluar masuk. Maka buah pohon kehidupan penuh dengan Yesus, mata terbuka, hati berkobar-kobar. Siapa bilang orang makan kasih karunia itu menjadi malas, menjadi ogah-ogahan, menjadi lesu, menjadi kayak orang Siapa bilang? Ya, kabar baik itu nyala dia. Oh, my God, bilang. Ya, kalau Tuhan bilang sampai ada orang yang dikasih Tuhan, ya, kasih Tuhan, mengasihi Tuhan itu nggak perlu disuruh lagi, apalagi diancam. Tidak takut. Ya, implikasinya itu terjadi. Kita tidak takut. Tuhan bilang bangkit, tidak takut. Ya, Kristus adalah imamat rajani dan kita di dalam Kristus. Amin. Ya. Selesai ini ya, sampai sini ya. Jadi kita ini di dalam Kristus, imamat yang rajani, royal priesthood. Jangan turunin pengharapan kita sedikit pun juga selain apa yang Yesus punya kita punya. Benar. Ini masalah diri. Ya, dan apa yang lain di living yang kita punya, kehidupan kita akan mengikuti. Saya nggak mau tahu startnya dari mana. Sesederhana percaya dan menerima. Ya, hanya Yesus. Saya nggak mau tahu hanya Yesus dalam kehidupan saya. Hanya Kristus. Ya, hanya saya yang berkata Kristus. Engkaulah penebusan saya. Ya, kadang-kadang bisa ngomong. Alah, soal ini gue gagal, gue gagal. Nah, bicara Kristus, Kristus termasuk disebut my redeemer loh. Kristus sudah penebusan saya. Kristus bisa nggak tebus saya? Dari segala minggu lalu kita baca tuh ada kesaksian kan, atau 2 minggu lalu. Di sekolah gagal, di SMP gagal, di SMA gagal, di lingkungan gagal. Ya, buat orang gagal. Ya, untuk dia dengar berita. Ya, kamu adalah kebenaran Tuhan dan Kristus. Kristus adalah segala yang kamu. Kristus adalah keberhasilan. Coba mau nggak nih kita di sini percaya, di mulut percaya. Ya, nggak bisa. Lu begini. Enggak, tetap percaya. Tetap ada. Bahkan di pikiran kita ini nggak bisa. Tetap percaya. Amin. Ya, yuk kita nyanyi Only You tadi Pak. Sekarang kita nyanyi dengan sukacita aja. Biasanya kita pakai meja ya Pak. Ya Pak. Ayo kita lagi. Sudah percaya? Kristus jawaban bagi kita semua, amin. Amin. Ya. Jangan mau mundur sedikit pun juga. Itu terlalu gampang. Ya, terlalu gampang. Ya. Kita pegang iman kita. Hanya Yesus, only you, Jesus yang telah tebus kita. Ya, Yesus akan gantung bagi kita bayar lunas semua. Yesus hanya memberikan kepada kita berkat dan berkat. Ya. Yang normal aja Pak, yang tadi kerendahannya, yang tadi dia nyanyi. Oke. Ayo bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Hanya Yesus kita tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yuk bangkit berdiri. Haleluya. Jesus, you have all given your love. All my heart loves you. My King, if you find us my life is only you. Only you, life is
tubuhnya dan darahnya. Kristus di kayu salib dipecah-pecahkan, dirembukan, dipukul, dibakar sampai jadi roti. Saudara, apakah itu kebetulan? Tidak, itu begitu tepatnya Tuhan lakukan. Dia dirembukan. Kita melakukan ini, dikatakan ini untuk mengingat, untuk memperingati tentang kematian. Itu yang dibicarakan Musa sama Elia tentang dia. Tujuan dia ke Yerusalem untuk menebus saudara saya. Amin. Dan roti ini, firman Tuhan katakan gini, kita mengakui tubuh Tuhan. Ini roti. Kita mengakui tubuh Tuhan karena firman. Kecakapan kita, kepercayaan kita untuk mengakui tubuh Tuhan, itu berimplikasi apa? Tubuh kita sehat. Ya. Karena tubuh Kristus gak ada sakitnya, amin. Tubuh Kristus gak ada wabahnya, gak ada virusnya, gak ada bakteri jahat apapun, gak ada kecelakaan, gak ada yang buruk apapun. Itu tubuh Kristus. Dan kesalehan Kristus itu menular pada kita, karena kita berpersekutuan dengan tubuh Kristus, amin. Sekarang tubuh Kristus itu adalah extremely health, ekstrim kesehatannya. Demikian saudara saya. Saudara, kepercayaan begitu simpel, dan kita percaya karena Tuhan yang katakan, dan Tuhan memang lakukan semua bagian yang kita nggak bisa lakukan, dan kita hanya menerima dan percaya. Dan itu terjadi. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menikmati hidangan raja. Kita menikmati sehidangan dengan raja, makanan raja. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di dunia. Sekarang ini saya forever young, forever healthy, forever strength. Di dalam Yesus. Setelah makan dan katakan apa? Ini cawan perjanjian baru. New covenant. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru karena darah Yesus. Untuk pengampunan segala dosa, completely forgiven, complete diampuni. Kalau kita complete diampuni, kalau kita complete di dalam Kristus, kita komplit di bawah berkat Tuhan, kita komplit dimahkotai kasih karunia, kita komplit menerima semua janji Tuhan. Tahun ini tahun restorasi Tuhan, Tuhan menerima, kita menerima restorasi Tuhan, amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya completely forgiven. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Saya direstorasi oleh Tuhan. Penuh kemuliaan Tuhan, penuh terang Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan, haleluya.